semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual tarian pedang kematian. Kita masuk di part 41. Di awal video ini, malam hari itu ketika penginapan pavilion yang dimiliki oleh Jin Sohan telah mematikan lampunya, terlihat sekelompok orang yang tengah menyusup mencari-cari keberadaan seseorang yang dicarinya. Namun sayangnya, meski mereka telah mencari ke semua tempat di sana, mereka tidak menemukan seseorang yang mereka cari. Hingga mereka pun berkumpul kembali di sebuah jalan yang menuju ke lantai bawah tanah. Setelah merasa jika kelompoknya telah berkumpul semua, mereka pun berbagi sebuah kode di mana mereka akan masuk ke ruang bawah tanah itu. Dengan mengendap-endap, mereka pun mulai memasuki sebuah lorong bawah tanah. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika mendengar suara rintihan yang sangat jelas dari sebuah ruangan yang bercahaya di ujung lorongnya. Hingga mereka pun merasa jika di ruangan itu ada seseorang yang tengah menunggu mereka. Mereka pun kini mengeluarkan pedang mereka, bersiap-siap jika mereka harus bertarung di sana. Lalu seorang dari mereka, sebut saja pemimpinnya, berpikir, apakah mereka sudah tahu kalau kami akan datang untuk menyelamatkan Tuan Muda ketiga? Tetap saja, kalau kami kabur tanpa menyelamatkannya, kami pasti akan mati. Ayo turun. Dengan begitu, mereka pun kini melangkah turun. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat tubuh sang Tuan Muda ketiga yang kini tak berdaya dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Tidak mungkin. Apa itu Tuan Muda ketiga? Dikala mereka tertuju pada tubuh Tuan Muda ketiga, tiba-tiba saja di samping mereka terdengar suara yang langsung membuat mereka semua meliriknya. Dia sedang sekarat. Ternyata suara itu adalah suara Jin Sohan yang kini tengah duduk santai meminum sebuah alkohol di tangannya dengan darah yang belepotan di sekujur tubuhnya. Periksa dia masih hidup. Mendengar hal itu, mereka pun kini melangkah mendekat ke arah tubuh Tuan Muda ketiga itu. Namun, melihat keadaan tubuhnya yang sangat sudah sekarat, mereka semua hanya terdiam dengan tubuhnya yang gemetaran. Hingga si pemimpin mereka pun menyerukan kembali pedangnya, lalu mengambil sebuah pil dari balik bajunya. Ini dinamakan pil Great Eyes. Apa aku boleh memberikannya pada dia? Sohan pun membalas bahwa itu kemari. Dengan begitu, si kapten mereka, para penyusup, kini menyerahkan pil itu kepada Sohan. Ini yang dia makan saat bertarung denganku. Peningkat performa dengan efek obat ajaib. Kata mereka membalas, iya, itu cuma akan efektif kepada orang yang mempelajari Divine Arts. Namun, saat ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Jin Sohan menelan pil tersebut ke dalam mulutnya. Hingga si kapten pun terkejut. Tidak, itu. Namun, di luar dugaan mereka, Sohan nampaknya baik-baik saja. Bahkan, sembari mengunyah pil tersebut, Sohan menuturkan, ini memanglah bukan racun, tapi aku tak bisa membiarkan pasienku menerima obat dari orang luar begitu saja. Mendengar perkataannya, si kapten penyusup itu pun kini duduk bersila di sekitar Jin Sohan, yang membuat para bawahannya langsung mengikutinya. Apa yang harus kami lakukan untuk membawa Muda ketiga kami kembali hidup-hidup? Melihat tingkahnya, Sohan pun kini bangkit dari kursinya, lalu menuangkan sebuah alkohol ke dalam sebuah gelas di sana. Apa yang harus kalian lakukan, ha? Lalu Sohan pun menyodorkan sebuah gelas alkohol kepada si kapten penyusup itu. Setelah menuangkan alkoholnya, meskipun tangannya gemetaran, si kapten penyusup tersebut hanya bisa pasrah ketika Sohan menyuruhnya untuk meminumnya. Lalu, meskipun saat itu para bawahan sangat tegang dengan situasinya, dikala kapten mereka meminum alkohol dari Sohan, Sohan sendiri menuturkan, sejak saat si putra ketiga itu muncul di hadapanku untuk mengatakan kata-kata yang kurang ajar dan angkuh, putra ketiga dan takdir kalian sudah tersegel. Lalu, setelah Sohan mengatakan itu, tiba-tiba saja si kapten pemimpin mereka tubuhnya bergetar hebat, lalu memuntahkan darah dari mulutnya. Kemudian mati seketika. Tentunya hal itu pun mengejutkan para bawahannya sekaligus.
Dan di tengah keterkejutan itu, Sohan berkata, "Selamat datang di Paksi Unortodoks." Saat kemudian, di lantai 2 pavilionnya, terlihat Sohan dan juga para bawahannya yang telah menangkap para penyusup lainnya. Seorang bawahan Sohan pun melaporkan, pemimpin grup, ada beberapa orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar laporan itu, Sohan pun bertanya, berapa banyak yang masih hidup? Pemimpin Paksigo membalas, sekitar 11 jumlahnya. Satu orang sedang dirawat di atas, tapi sepertinya dia sudah tidak lagi harapan. Akan di sampingnya menambahi, beberapa juga ada yang pergi ke tempat penjaga kiri berada. Sohan menimpali, oke, kemungkinan besar mereka semua sudah mati. Tentunya perkataan Sohan dan juga para bawahannya membuat para penyusup itu kini berkeringat dingin, tak bisa bergerak, hanya kepanikan yang mereka rasakan. Kemudian dengan wajah seriusnya, Sohan menuturkan, bagi kalian yang mau mati, matilah sekarang. Aku akan memberikan kesempatan kalian untuk itu. Meskipun saat itu Sohan telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengakhiri nyawanya, mereka semua hanya berdiam dengan sangat tegang. Hingga Sohan pun melanjutkan, sepertinya tak ada yang mau ya. Kukira setidaknya akan ada satu orang ataupun dua yang mati. Haryu, kemarilah. Haryu pun mendekat, membalas, ya Tuan. Lalu Sohan melanjutkan, tulis nama-nama mereka dan daftarkan mereka sebagai pengkhianat yang membelot ke Paksi Unortodoks Chang'an. Lalu serahkan itu kepada para bawahanmu di dalam kultus Wajib Melidiman. Tidak penting mau mereka percaya atau tidak. Dan kepala sekolah jiwa tunggal, buatlah sebuah racun yang perlu diberikan penawar secara berkala dan berikanlah pada mereka. Kau bisa menyerahkan penawarnya kepada Li Haryu. Mendengar perintahnya, kepala sekolah jiwa tunggal pun menjawab, dimengerti Tuan. Lalu Sohan melanjutkan, ketua Paksilim galilah informasi tentang si putra ketiga yang berkaitan dengan kultus Wajib Melidiman. Dan ketua Paksigo, apa kau menyimpan uang yang kami bawa dari klan Jaega? Ketua Paksigo menjawab, iya Tuan pemimpin grup, masih ada. Sohan melanjutkan, mari habiskan beberapa uang. Kita harus menggunakannya di suatu tempat yang baik, karena itu adalah uang dari Paksi Ortodoks. Aku lihat sekte Jongnan menjalankan begitu banyak sekolah seni bela diri. Karena itu, akan menghabiskan banyak uang. Kirimkan sekitar 3 jutanya ke pemimpin sekte Jongnan dan beritahu dia untuk berhati-hati, karena kultus Wajib Melidiman sudah mulai aktif. Dan untuk sekte Wudang, belilah dan bagikan makanan, pakan kuda, dan perlengkapan bertani terbaru yang bisa dipakai oleh para warga yang tinggal di bawah Gunung Wudang. Akan kukirimkan sebuah pesan ke sekte Wudang secara terpisah. Oh, dan ketika kau mengirimkan hadiahnya, bilang pada mereka untuk mengirimkan beach rose bersamanya. Satu pun tidak apa-apa. Mendengar semua perintahnya, ketua Paksigo membalas, dimengerti Tuan. Lalu Sohan bertanya, apa kita perlu membantu aliansi Hubei? Aku tak merasa kita dekat dengan mereka. Ketua Paksigo di sampingnya membalas, entahlah, aku juga tidak suka dengan aliansi Hubei. Mendengar jawabannya, Sohan melanjutkan, kalau begitu, kirimkan saja mereka sebuah surat yang berisi peringatan untuk berhati-hati. Ketua Paksigo menimpali, baik Tuan, dan apa yang harus kita lakukan dengan sekte Wanhua? Sohan menekankan, biarkan saja. Mereka adalah orang-orang yang akan melompat ketika Paksi Demonik bangkit. Mendengar hal itu, dengan serentak mereka semua menjawab, dimengerti Tuan. Kemudian Jin Chuan menjelaskan, karena aku sekarang merupakan target dari kultus Wajib Melidiman. Jangan sudah tidak aman lagi. Orang tak bersalah mungkin akan mati. Kirimkan semua orang, bahkan keluarga kalian dan para orang tua yang kalian kenal kecenya. Akan kupastikan para bawahanku berada di sana untuk membantu. Berlaku juga bagi kalian semua. Kalau kalian tidak ingin mati, pergilah ke Chenya. Mendengar hal itu, para bawahannya pun tersenyum membalas, baiklah, apa kami boleh langsung pergi? Ya, aku ingin selalu mengunjungi Chenya. Tentunya Sohan menyadari jika mereka semua hanyalah sedang bercanda. Ya, akan ada banyak hal yang bisa kalian lihat jika kalian pergi ke sana.
Mendengar jawabannya, mereka semua pun seketika tertawa terbahak-bahak karena merasa lucu dengan leluconnya. Namun tingkah santai mereka malah membuat para penyusup di sana merasa kebingungan. Apa orang-orang ini benar-benar tidak takut dengan kultus kami? Kemudian Sohan menuturkan, ini sudah larut, tapi mari kita minum. Para bawahannya membalas, tentu memimpin aliansi. Sohan melanjutkan, dan karena kalian semua adalah mata-mataku sekarang, kalian juga harus bergabung. Ayo semuanya. Meskipun saat itu perkataan Sohan begitu mengejutkan mereka semua para penyusup hanya bisa pasrah dengan ajakan Jin Sohan pada mereka. Di saat kemudian di aula paviliunnya, terlihat para bawahan Jin Sohan yang tengah menikmati pesta minum-minumnya. Cheers! Tentunya para penyusup itu hanya bisa kebingungan dengan situasinya dan entah harus seperti apa mereka bertingkah. Dan di tengah suasana yang riang gembira itu, tiba-tiba saja Jin Sohan menepuk tangannya hingga membuat para bawahannya langsung memperhatikannya. Weh, apa kalian semua tahu kalau aku ini berasal dari kelompok sebuah pertunjukan? Seorang bawahannya membalas, wah tidak mungkin bukan? Jin Sohan melanjutkan, itu sungguhan. Aku sudah memainkan tarian pedang sejak aku kecil. Aku bahkan bisa menari cuma dengan tepukan tangan saja loh. Ikuti aku. Kalian boleh tepuk tangan ataupun menggunakan senjata kalian. Kalian boleh memukul meja maupun menyentingkan jari kalian. Mudah kan? Dengan begitu, mereka semua pun kini mulai mengikuti irama Jin Sohan. Ada yang mengetuk-ngetuk meja, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang menginjak-injak lantai, yang mana menimbulkan sebuah suara yang berirama. Mendengar hal itu, Sohan pun tersenyum puas berkata, wah bagus, kalian semua hebat. Namun tingkah Sohan yang seperti itu malah membuat Ilsaeng yang hadir di sana seketika menyipitkan matanya berpikir, apa yang sedang direncanakan sekarang? Meski begitu, di samping Ilsaeng terlihat Gusa yang juga ikut dengan irama musik dari Jin Sohan, di mana Gusa memukul-mukul sebuah tong menggunakan sumpit. Sohan yang melihatnya pun langsung memujinya. Wah, baiklah, kau juga hebat, Gusa. Mendengar pujian itu, Gusa langsung menunduk membalas. Terima kasih, pemimpin aliansi. Lalu, Sohan menuturkan, oke, lanjutkan. Dengan begitu, mereka semua pun semakin bersemangat untuk melakukannya dengan caranya masing-masing. Namun di tengah keramaian itu, Jin Sohan tertuju pada Ilsaeng yang diam saja. Penjaga kiri, apa kau tidak ingin bergabung? Mendengar hal itu, Ilsaeng pun menggelengkan kepalanya, menolak tawaran Jin Sohan. Tentunya Sohan pun langsung menekannya. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh sang penjaga kiri. Tentunya, perkataan Sohan pun membuat para bawahannya kini melirik ke arah Ilsaeng. Hingga Ilsaeng pun merasa kesal berpikir, bangsat. Dengan begitu, mau tak mau Ilsaeng pun kini memukul meja mengikuti irama yang Jin Sohan mainkan. Melihat tingkahnya yang kini memukul-mukul meja dengan sangat kasar karena begitu kesal, bahkan membuat makanan di mejanya berhamburan, Sohan tersenyum puas berkata, baiklah, penjaga kiri memang kuat. Sekarang bersama-sama dengan gelak tawa yang terdengar di sana, diiringi suara alunan musik yang sederhana, Sohan pun mulai menari dengan sangat anggun dan lihai, yang membuat para bawahannya langsung menyoraki terkagum dengan keahliannya. Wah, hebat, pemimpin aliansi, keren sekali. Lalu, seorang bawahannya mengangkat tangannya berteriak, pemimpin aliansi, aku juga bisa melakukannya. Sohan pun dengan senang hati membalas, oke, majulah. Namun, alih-alih menunjukkan sebuah tarian yang begitu spektakuler, pria itu malah menari dengan sangat konyol hingga para rekan yang lain langsung menertawakannya. Gemoy coy. Sementara itu, perhatian Ilsaeng tertuju pada Gusa yang tiba-tiba saja berdiri lagi, duduk lagi, hingga ia bertanya, woi, apa yang kau lakukan? Gusa membalas, bukan begitu caranya. Sohan pun tidak sengaja mendengar hal itu, meneriaki Gusa. Oi Gusa, cobalah juga. Mendengar teriakannya,
Gusa pun langsung bangkit dan ikut menari di depan semua orang. Baik tuan. Ya ai. Tarian Gusa pun membuat suasana di sana semakin meriah. Kau bagus. Bagus sekali. Hingga Sohan pun kini memanggilnya ke dekatnya. Kemarilah Gusa, ayo menari bersama. Gusa membalas. Baik tuan. Yungnim, kenapa kau tidak? Namun sebelum Gusa menyelesaikan kalimatnya, Ilsaheng langsung menyangkalnya dengan tatapan yang begitu mengesalkan. Nyala, sebelum kau aku bunuh. Dengan begitu, Gusa pun langsung berlari ke arah Sohan. Baik, aku datang. Ya, Di tengah keramaian itu yang penuh dengan tawa dan canda, Sohan mengeluarkan kipas dari balik bajunya. Aku Jin Sohan dari Chenya. Aku mungkin bukanlah sinon bela diri terkuat di dunia, tapi aku bisa menyebut diriku sebagai peminum terhebat di dunia. Para bawahannya pun bersorak. Anda benar tuan. Lalu setelah melintir kumis di wajahnya, Gusa dengan bangga melanjutkan. Aku Gusa dari Chang'an. Aku bekerja di penginapan, tapi di lubuk hatiku aku adalah seorang pria dari vaksin ortodoks. Wah, luar biasa, Gusa. Kemudian Son melanjutkan. Karena kau menari dengan pedang dan minum dengan pedang di tanganmu, kau bisa menyebut dirimu sebagai pria dari vaksin ortodoks. Gusa melanjutkan. Karena kau menari dengan pedang dan minum dengan pedang di tanganmu, kau bisa menyebut dirimu sebagai pria dari vaksin ortodoks. Dengan begitu, rap kecil itu pun membuat mereka semua semakin terhibur. Dan video ini pun diakhiri dengan, di malam yang semakin larut, mereka semua berpesta semakin heboh tanpa memedulikan waktu yang semakin menuju ke arah pagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.